Shalom saudara, hari ini saya punya topik adalah sukacita dalam mengerjakan keselamatan. Eksegesis Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Nah, banyak orang yang tidak tahu apa artinya mengerjakan keselamatan. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejelas-jelasnya agar semua jemaat hari ini mengerti apa yang namanya mengerjakan keselamatan. Jadi ada perubahan sedikit di judul, schedule. Tadinya sukacita mengenal Kristus dan memenangkan pertandingan itu saya jadi satu, tetapi saya pecah dua. Jadi di Filipi 3 nanti ada 3 topik. Nah, dan semua dari pelajaran kita itu saya ganti judulnya, semua dalamnya ada sukacita. Karena memang Filipi ini mengenai sukacita. Nah, jadi nanti ada sukacita dalam memenangkan pertandingan, sukacita karena nama kita catat di surga, sukacita dalam ketidakkhawatiran, dan sukacita dalam memiliki rasa cukup. Nah, di bawah juga yang tadinya Timotius dan Epaphroditus, saya ganti dengan sukacita Timotius dan Epaphroditus. Jadi hari ini adalah sukacita dalam mengerjakan keselamatan. Saudara, mungkin hal yang paling menjengkelkan tentang teladan yang baik adalah ketidakmampuan kita untuk mencapai prestasi yang sama dalam hidup kita sendiri. Jadi kita lihat orang itu jadi teladan, tetapi kita tidak mampu untuk mencapai prestasi yang sama dengan orang yang kita teladani. Nah, kekaguman pada orang hebat dapat menginspirasi kita, tetapi itu tidak memungkinkan kita menjadi dia. Kecuali, saudara, orang tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan kita sendiri dan membagikan keahliannya. Nah, kalau tidak, kita tidak dapat mencapai puncak pencapaiannya. Jadi, teladan itu orang ada, tetapi kita kesal kenapa nggak bisa menjadi dia. Memang nggak bisa, kecuali dia masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi dibutuhkan lebih dari sekedar teladan di luar, dibutuhkan kekuatan di dalam untuk kita menjadi seperti dia. Nah, Paulus baru saja menghadirkan Yesus Kristus sebagai teladan agung kita dalam melatih pikiran yang tunduk. Bagaimana Yesus, minggu lalu saya bagikan, Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri, Yesus melayani, Yesus berkorban, dan Yesus memuliakan Allah. Tetapi bagaimana kita praktekannya? Yes, kami belajar, kami setuju dengan itu. Tetapi bagaimana kita mempraktekannya? Bagaimana manusia fana manapun dapat berharap untuk mencapai apa yang Yesus Kristus capai? Tampaknya hampir lancang, bahkan untuk mencoba. Dengan berkata, ini kami berusaha mengembangkan kerendahan hati, dan apakah kami sedang menunjukkan kesombongan dengan berani meniru Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Justru itu yang Tuhan Yesus mau, untuk meniru dia, untuk menjadi sama seperti dia. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami berkata apa? Bapa kami yang ada di dalam surga. Akhirnya apa? Kita menempatkan diri kita sebagai anak Allah, sebagai Tuhan Yesus Kristus. Karena itu memang yang Allah kehendaki adalah kita menjadi serupa dengan anaknya. Oke? Dan itu dibutuhkan kekuatan di dalam, bukan hanya teladan di luar. Oke, saudara. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Paulus tidak meminta kita untuk mencapai bintang-bintang. Meskipun semakin tinggi tujuan kita untuk mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus, semakin banyak yang harus kita kerjakan dan harus kita capai. Sebaliknya, dia sedang menunjukkan di hadapan kita pola ilahi untuk pikiran yang tunduk dan kuasa ilahi untuk menyelesaikan apa yang Allah perintahkan. Istilah gini, Allah bekerja di dalam kita. Itu bukan sekedar meniru dari luar, meniru teladan dari luar, tetapi dengan Kristus hidup di dalam aku. Ada power di dalam yang membuat kita bisa menjadi Yesus Kristus. Kehidupan Kristen bukanlah serangkaian pasang surut. Ini merupakan proses dalam dan luar. Tuhan bekerja di dalam, dan kita bekerja di luar dengan melayani. Nanti ini semua akan dijelasin hari ini satu persatu. Nah, kita harus tahu 3 hal dalam mengerjakan keselamatan kita sendiri. Yaitu, saudara, ada tujuan untuk mengerjakan keselamatan. Yang kedua, ada kekuatan di dalam yang membantu kita untuk mengerjakan keselamatan. Dan yang ketiga, terakhir, hasilnya, ada sukacita dalam mengerjakan keselamatan.
Dan ini yang akan kita bahas hari ini, saudara. Oke, kita baca firman-Nya dulu. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Yang nomor 1 adalah tujuan untuk mengerjakan keselamatan. Yang nomor 2 adalah kekuatan untuk mengerjakan keselamatan. Dan yang nomor 3 adalah ada sukacita dalam mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 2 pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi pula sekarang waktu aku tidak hadir. 2. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. 4 kali sukacita dikatakan di ayat terakhir. Tujuan, ya. Saudara, kita harus tahu apa artinya mengerjakan keselamatan. Ya, mengerjakan keselamatan adalah demikian. Mengerjakan adalah, kerjakanlah adalah to work out, to achieve, untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu. Dan karena ini present tense, artinya dilakukan sekarang dan terus-menerus sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, keselamatan adalah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan your own, keselamatanmu, artinya ini adalah bersifat pribadi, saudara. Singular, artinya apa? Kamu sendiri. Ini berlaku secara individu. Jadi kerjakanlah keselamatanmu. Mu-nya itu bukannya plural, tapi singular. Artinya ini harus dilakukan setiap individu. Jadi continue to work out your salvation, cultivate it, bring it to the full effect, actively pursue spiritual maturity, untuk mencapai kedewasaan rohani. Nah, saudara, kerjakanlah keselamatanmu itu berarti bukan artinya kerjakan untuk mencapai keselamatanmu, tetapi keselamatan sudah diberikan dulu, barusan kamu kerja, seolah-olah kamu telah meraih keselamatan itu. Jadi bukan work for salvation, tapi work out salvation. Bukan bekerja untuk keselamatan, tetapi bekerja karena keselamatan telah diberikan kepadamu. Nah, ini saya akan jelasin di slide berikutnya, ya. Nah, konsep dari mengerjakan keselamatan, mengingat teladan Kristus, orang Filipi harus menghilangkan semua sikap kesombongan dan perselisihan, dan menunjukkan dalam hidup mereka keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi, mengerjakan keselamatan itu adalah sikap di mana seolah-olah kita memang telah terima keselamatan yang akan ditunjukkan kepada orang dunia, yang ditunjukkan untuk tubuh Kristus. Mereka harus menaati kehendak Tuhan seperti yang Kristus lakukan, dan mereka akan mampu melakukannya karena Tuhanlah yang bekerja di dalam diri mereka. Mereka kemudian akan menjadi bintang yang bersinar dalam kegelapan. Kita akan bersinar. Mereka akan menjadi orang-orang dengan perilaku tak bercacat dengan membawa pesan Tuhan ke dunia yang rusak secara rohani dan moral. Dengan cara ini, mereka akan memenuhi tujuan Allah bagi mereka serta menyenangkan Paulus. Hidup mereka akan seperti korban yang dipersembahkan di atas mezbah bagi Tuhan, dan jika Paulus dieksekusi, darahnya akan menjadi seperti persembahan tambahan yang dicurahkan di atas korban mereka. Ini akan menjadi klimaks kemenangan bagi kehidupan Paulus dan alasan untuk bersukacita dalam pujian kepada Tuhan Yesus. Saudara, kerjakanlah keselamatanmu tidak berarti bekerjalah untuk mencapai keselamatan. Keselamatan itu diberikan dulu. Ya. Pertama-pertama Paulus menulis kepada orang-orang yang sudah menjadi orang
kudus. Apa artinya orang kudus? Orang yang sudah dibaptis dan ditempatkan ke dalam tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan. Yang berarti mereka telah percaya kepada Kristus dan telah dipisahkan bagi Dia. Kata kerjakan berarti membawa arti bekerja sampai finish, sampai kita mati. Pada zaman Paulus itu digunakan untuk mengerjakan tambang. Jadi gini, tambang itu harus diberikan dulu, barusan kita bisa mengerjakan tambang itu. Seperti keselamatan itu harus diberikan dulu, barusan kita bisa kerjakan keselamatan itu. Jadi kalau mengerjakan tambang, artinya bahwa kita mengeluarkan semua biji berharga yang mungkin dari tambang itu, atau mengerjakan ladang. Kalau kita diberikan suatu ladang, artinya kita harus mendapatkan panen sebanyak mungkin dari ladang tersebut. Jadi mengerjakan ladang itu, ladangnya harus diberikan terlebih dahulu. Nah, keselamatan itu telah diberikan dan kita harus mengerjakan itu, ya. Tujuannya itu adalah melayani orang lain dan juga membentuk kita agar mencapai keserupaan dengan Kristus. Jadi yang tujuan yang Allah ingin kita capai dalam mengerjakan keselamatan sebenarnya adalah keserupaan dengan Kristus, agar kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ada masalah dalam hidup, tetapi Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikannya. Karena apa? Allah lah yang sebenarnya bekerja di dalam kamu. Ya, hidup kita memiliki potensi yang luar biasa, saudara. Kita harus tahu, nomor satu, hidup kita memiliki potensi yang luar biasa. Setiap orang yang sudah diselamatkan dan telah dibaptis dan dimasukkan dalam tubuh Kristus, minimal ada satu karunia roh yang diberikan Roh Kudus kepadanya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi mau nggak mau kita harus tahu apa itu dan kita harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi hidup kita memiliki potensi luar biasa seperti tambang atau ladang, dan Dia ingin membantu kita untuk memenuhi potensi itu, saudara. Saya berikan contoh suatu kisah seorang wanita yang bernama Cindy. Cindy tampak tidak terlalu senang ketika pulang dari kuliah untuk menghabiskan liburan bersama keluarganya. Orang tuanya memperhatikan perilaku dia yang tidak biasa, tetapi cukup bijaksana untuk menunggu sampai dia siap untuk berbagi masalahnya dengan mereka. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja, ya, boleh dengar juga di sini ada, ini terjadi setelah makan malam. Ibu, ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu, dan aku khawatir itu akan menyakitimu. Katakan saja apa yang ada di hatimu, kata papanya, dan kami akan mengerti. Kami ingin berdoa bersama Cindy tentang hal itu, apapun itu juga. Ya, kalian tahu bahwa selama sekolah menengah saya berbicara tentang menjadi perawat, terutama karena ibu adalah seorang perawat yang baik. Dan saya kira ibu mengharapkan saya untuk mengikuti jejak ibu. Tetapi saya tidak bisa melanjutkan, ibu. Tuhan hanya tidak ingin saya menjadi perawat. Tuhan ingin saya mengabdikan diri saya untuk menjadi penginjil, kata Cindy. Ibunya tersenyum dan meraih tangan Cindy. Sayang, ayahmu dan ibu menginginkan kehendak Tuhan untuk hidupmu. Jika Anda melakukan hal lain yang terpisah dari kehendak Tuhan, kita semua tidak akan bahagia. Saudara, Cindy telah melakukan hal yang berani. Dia telah menghadapi kehendak Tuhan dan memutuskan bahwa dia ingin mengerjakan keselamatannya sendiri dengan menjadi penginjil. Kehidupan Kristennya sendiri, dan bukan apa yang orang lain ingin dia lakukan. Salah satu hal yang indah tentang menjadi orang Kristen adalah kita tahu bahwa Allah memiliki rencana untuk hidup kita. Jadi kita diselamatkan bukan untuk diam aja. Kita diselamatkan ada rencana indah supaya kita dapat memberkati orang lain dengan karunia roh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu namanya mengerjakan keselamatan, saudara. Keselamatan harus diberikan dulu dan akan membantu kita untuk mewujudkannya bagi kemuliaannya. Tuhan kita adalah Tuhan dengan keragaman yang tak terbatas. Artinya apa? Dia memiliki potensi untuk setiap orang itu unik sekali. Ya, tidak ada dua bunga yang sama, saudara. Tidak ada dua kepingan salju yang sama. Mengapa dua orang Kristen harus sama? Kita semua harus menjadi lebih seperti Kristus, tetapi kita juga harus menjadi diri sendiri
potensi diri sendiri yang unik dan bukan orang lain. Ya, saudara. Nah, saya ada satu peribahasa dari Chinese yang bagus sekali untuk kita dengar, untuk mengatakan bahwa kita adalah unik, kita memiliki potensi untuk dirinya sendiri. Saya coba bacakan, ya. San yu san de gao du, sui yu sui de shen du. 每个人都有自己的长处，没必要攀比。Gunung ada ketinggiannya sendiri, laut ada kedalamannya sendiri. Setiap orang punya kekuatannya sendiri, tidak perlu membandingkan. Kedua, saudara, 风有风的自由，云有云的温柔，每个人都有自己的个性，没必要模仿。Angin memiliki kebebasannya sendiri, embun memiliki kelembutannya sendiri. Setiap orang punya sifat masing-masing, jadi kita tidak perlu meniru. Jadi artinya apa? Saya adalah unik. Saya adalah buatan Allah yang dilakukan untuk mengerjakan perbuatan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Saudara, jadi jangan menjadi peniru murahan, saudara. Ungkapan kerjakanlah keselamatanmu sendiri juga secara khusus mengacu pada masalah khusus di gereja di Filipi. Tetapi pernyataan itu juga berlaku untuk orang Kristen secara individu, saudara. Individu. Kita tidak boleh menjadi peniru murahan dari orang lain, terutama orang Kristen yang hebat, saudara. Gak usah tiru gaya dia, saudara. Kita punya gaya sendiri. Gak usah tiru potensi dia, karena Tuhan telah memiliki potensi yang Tuhan miliki di dalam hidup kita. Yang benar adalah kita tanya Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa memberkati orang dan menjadi kontribusi dalam tubuh Kristus. Itu yang harus kita tanya sama Tuhan. Kita hanya harus mengikuti apa yang kita lihat tentang Kristus di dalam hidup mereka. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. 1 Korintus 11:11. Setiap orang hebat itu memiliki kaki dari tanah liat. Artinya apa? Bagaimanapun juga mereka akan jatuh. Dia akan tunduk saat Kristus datang. Dan pada akhirnya mungkin mengecewakan Anda. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan Anda. Dalam Filipi 2 ayat 14-15, Paulus membandingkan kehidupan orang percaya dengan kehidupan mereka yang hidup di dunia. Orang yang belum diselamatkan mengeluh, gak ada tujuan. Akhirnya apa? Dilihat orang lain sukses, dia akan mencari kesalahan. Tetapi orang Kristen, ciri khasnya adalah bersukacita. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan poema, masterpiece Allah. Karena kita ini adalah masterpiece Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi poema, ya, buatan Allah, ini buatan ini poema dengan kata puisi, ya. Poema ini artinya a work, king made workmanship, masterpiece. Bahasa Inggrisnya, for you are God masterpiece, created in Christ to do good works, which God has prepared in advance for you to do so. Jadi kita itu masterpiece. Kita punya potensi, saudara. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi ini? Nggak ada cara lain, saudara. Saudara harus melayani. Saudara harus mencari itu di dalam firman Tuhan, doa, dan kekuatan Roh Kudus. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya, karena itu, saudara, dalam gereja itu bukan keseragaman, saudara. Bukan semua orang itu sama. Kenapa? Diri kita itu unik. Ya, gereja yang benar itu adalah gereja yang memiliki banyak. Gereja yang benar itu adalah gereja yang memiliki banyak keragaman. Ini jago di sini dan dikeluarkan setinggi mungkin. Ini jago di sini, ini hebat di sini, ini hebat sini, dan semuanya dilakukan untuk untuk tubuh Kristus. Ya, untuk tubuh Kristus. Nah, kesatuan adalah keragaman dengan potensi yang berbeda-beda, tetapi dikendalikan oleh kasih. Isinya apa? Walaupun orang itu hebat, orang itu tidak memakai kehebatan dia
untuk kesombongan diri sendiri, tapi justru untuk memuliakan Yesus Kristus dan membangun jemaat. Jadi tujuan individu adalah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus dengan melayani sesama. Tujuan gereja adalah untuk memuliakan Yesus Kristus dan membangun jemaat. Jadi gereja yang benar gini, keragaman yang dikendalikan oleh kasih. Saudara, ukur hidupmu dengan firman Tuhan, bukan dengan orang lain. Masyarakat di sekitar kita terpelintir dan terdistorsi, tetapi orang Kristen berdiri tegak karena ia mengukur hidupnya dengan firman Tuhan. Standar yang sempurna. Dunia ini gelap, tetapi orang-orang Kristen bersinar seperti cahaya yang terang. Dunia ini tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, tetapi orang Kristen memegang firman kehidupan, pesan keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, saat kita mengizinkan Tuhan untuk mencapai tujuan ini dalam hidup kita, kita akan menjadi saksi yang lebih baik di dunia yang sangat membutuhkan Kristus. Terapkan karakteristik ini pada Yesus dan Anda akan melihat bahwa dia menjalani kehidupan yang sempurna di dunia yang tidak sempurna. Penting sudah dicatat bahwa tujuan ini dicapai, saudara, di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat. Paulus tidak menasihat kita untuk mundur dari dunia dan masuk ke dalam bangsa rohani yang tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Dia minta kita keluar, dan di sanalah kita menderita, saudara. Karena semakin kita menjadi lebih seperti Kristus, dunia semakin membenci Anda. Udah pasti, saudara. Itu adalah fakta. Ya. Nah, kita menjadi lebih seperti Kristus dalam masalah kehidupan nyata. Hanya ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan dan masalah kehidupan nyata, kita dapat mulai menjadi lebih seperti Kristus. Orang-orang Farisi begitu terasing dan terisolasi dari kenyataan sehingga mereka mengembangkan jenis pembenaran diri yang dibuat-buat, yang sama sekali tidak seperti kebenaran yang Tuhan inginkan untuk mereka miliki. Akibatnya, orang-orang Farisi memaksakan agama ketakutan dan perbudakan pada orang-orang, bukan kemerdekaan yang diberikan. Dan mereka menyalibkan Kristus karena Kristus berani menentang agama semacam itu. Bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan melayaninya, kita melihat tujuan Allah digenapi dalam hidup kita. Jadi dengan melayani Kristus, Anda harus masuk ke dalam pelayanan gereja. Dengan itu Anda bisa tahu apa yang Anda lakukan untuk tubuh Kristus. Tujuannya adalah agar Anda dapat menjadi serupa dengan Yesus Kristus, anaknya. Namun ada hal lain yang kita ketahui, ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam kita yang memampukan kita untuk tujuan tersebut. Jadi untuk mengerjakan keselamatan bagian kedua, ada kekuatan dari Allah sendiri yang akan memampukan kita. Bagian kedua, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi Allah lah yang mengerjakan. Saudara, bagian kedua adalah kekuatan dalam mengerjakan keselamatan. Anda tidak sendiri dalam mengerjakan keselamatan. Tuhan ikut campur dan Tuhan sangat-sangat concern akan hal ini. Prinsip yang Paulus berikan hari ini adalah Tuhan harus bekerja di dalam kita sebelum dia dapat bekerja melalui kita. Prinsip ini terlihat bekerja di seluruh Alkitab dalam kehidupan orang-orang seperti Musa, Daud, para rasul, dan lainnya. Tuhan memiliki tujuan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, dan setiap manusia itu unik, saudara. Bukan tiruan dari orang lain. Misalnya, Allah membutuhkan waktu 40 tahun untuk membawa Musa ke tempat di mana dia dapat menggunakan dia untuk memimpin umat Israel. Ada yang sama seperti Musa? Nggak ada lagi, saudara. Ada yang sama seperti Daud? Nggak ada lagi. Ada yang sama seperti Paulus? Nggak ada lagi. Mereka unik, saudara, dengan segala kekuatannya dan kekurangannya. Jadi sebagaimana Musa menggembalakan domba selama 40 tahun itu, Tuhan sedang bekerja di dalam dia, sehingga suatu hari dia dapat bekerja melalui dia. Tuhan lebih tertarik pada individu. Tuhan lebih tertarik pada pekerja daripada pada pekerjaan, saudara. Jika pekerja adalah apa yang dia seharusnya, pekerjaan akan menjadi apa yang seharusnya. Jika pekerja itu berhasil di tempat Tuhan sebagaimana dia mau, maka pekerjaan udah otomatis pasti bagus, saudara. Kalau pekerjaannya itu udah benar, maka pekerjaannya itu udah pasti benar. Jadi Tuhan lebih tertarik untuk menempa pekerjaannya daripada pekerjaan itu sendiri, saudara. Nah, jadi serahkanlah dirimu pada kekuatan Allah. Terlalu banyak orang Kristen yang menaati Tuhan bukan karena tekanan dari luar. Hanya karena tekanan dari luar. Pengen orang lihat bahwa saya ke gereja, pengen dilihat orang saya melayani.
tapi bukan karena kekuatan dari dalam, saudara. Paulus memperingatkan jemaat Filipi bahwa bukan kehadirannya bersama mereka dilihat gembala, tetapi keinginan mereka untuk menaati Allah dan menyenangkan Dia adalah hal yang penting. Bukan dia mengerjakan keselamatan pada saat Paulus ada doang, tetapi pada waktu Paulus tidak ada, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mereka tidak dapat membangun kehidupan mereka di atas Paulus, karena dia tidak lama bersama mereka. Sangat menyedihkan melihat bagaimana beberapa pelayanan di gereja melemah dan berantakan karena perubahan kepemimpinan. Gembala rubah, hancur semua. Harusnya nggak boleh gitu, saudara. Kita memiliki kecenderungan untuk menyenangkan manusia dan menaati Tuhan hanya ketika orang lain melihat. Tetapi ketika Anda menyerah kepada kekuatan Tuhan di dalam diri Anda, maka ketaatan dalam mengerjakan keselamatan menjadi sukacita, bukannya pertempuran, saudara. Nah, kekuatan itu datangnya dari mana? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kuasa yang bekerja adalah Allah Roh Kudus. Kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa Roh Kudus Allah. Ini firman-Nya. Kata energi dalam bahasa Inggris kami berasal dari kata yang diterjemahkan bekerja dalam Filipi 2:13. Ini adalah energi ilahi. Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Roh Kudus yang sama yang memberdayakan Kristus ketika Dia melayani di bumi, dapat memberdayakan kita juga. Jadi waktu Kristus melayani, Dia sebelumnya dibaptis dulu dan Roh Kudus ada di dalam Dia. Ya, Roh Kudus yang sama akan memberdayakan kita untuk melakukan sesuatu yang Kristus lakukan. Tetapi bahwa kita harus menyadari bahwa ada energi daging dan energi iblis. Energi yang dilakukan hanya untuk memuaskan daging, dan energi yang dilakukan atas dasar pengaruh iblis juga sedang bekerja. Tetapi karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, energi ilahi Allah tersedia bagi kita. Kekuatan energi ada di dalam kita, tetapi bagaimana kita menggunakan. Nah, di sini adalah alat-alat apa yang Tuhan gunakan melalui Roh Kudus-Nya untuk bekerja di dalam hidup kita. Saudara, ada 3 alat. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah penderitaan. Alat pertama firman Tuhan. Sebab itu juga tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Allah, karena ketika kamu menerima firman Allah yang kamu dengar tentang kami, kamu menerimanya bukan seperti firman manusia, tetapi sebagaimana adanya firman Allah yang berhasil juga di dalam kamu yang percaya. Energi ilahi yang dilepaskan dalam hidup kita melalui firman-Nya yang diilhami. Firman yang sama yang membuat alam semesta menjadi ada dapat melepaskan kuasa ilahi dalam hidup kita. Jadi firman ini dipakai untuk membuat alam semesta, saudara. Firman itu berkuasa sekali. Tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai firman dan tidak memperlakukannya seperti kita memperlakukan perkataan manusia, saudara. Firman Tuhan itu unik, diilhami, berwibawa, dan tidak dapat salah. Jika kita tidak menghargai firman, maka kuasa Tuhan tidak dapat memberi energi pada hidup kita. Tetapi kita juga harus belajar firman Tuhan, bahkan menerimanya. Nah, jadi yang kita lakukan selama seminggu sekali itu udah benar, saudara, ya. Ini berarti lebih sekedar dari mendengarkannya atau mencoba membaca dan mempelajari. Menerima firman Tuhan berarti menyambutnya dan menjadikannya bagian dari batin kita. Kebenaran Tuhan bagi manusia rohani adalah seperti makanan bagi manusia jasmani. Akhirnya kita harus menerapkan firman itu hanya bekerja pada mereka yang percaya. Ketika kita mempercayai firman Tuhan dan bertindak berdasarkan itu, maka kuasa Tuhan dilepaskan dalam hidup kita. Janji malaikat kepada Maria dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil dapat diterjemahkan, karena tidak ada firman dari Allah yang tidak memiliki kuasa. Firman Tuhan memiliki kekuatan pencapaian di dalamnya, dan iman melepaskan kekuatan itu. Kita melihat kebenaran ini bekerja dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia memerintahkan orang lumpuh itu untuk mengulurkan tangannya, dan perintah itu juga memberikan kekuatan untuk taat dan disembuhkan. Dia memerintahkan Petrus untuk berjalan kepadanya di atas air, dan perintah itu memungkinkan Petrus untuk melakukannya. Tetapi iman yang melepaskannya selama dia menjalankan iman, saudara. Nah, iman pada janji-janji Tuhanlah yang melepaskan kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Iman itu penting, bekerja sama dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Perintah-perintahnya adalah kemampuannya.
Roh Kudus menuliskan janji-janji bagi kita di dalam firman, dan Dia memberikan kita juga iman untuk hold janji-janji ini. Karena tidak peduli berapa banyak janji yang Tuhan buat, itu adalah ya di dalam Kristus, dan melalui dia amin yang diucapkan kita untuk kemuliaan Allah, saudara. Ini saudara harus mengerti. Iman itulah yang melepaskan janji-janji Allah. Jadi kalau kita baca Alkitab tapi masih tidak mempercayainya, kita masih ragu, maka itu tidak akan melepaskan kekuatan firman. Karena itu saudara, untuk baca firman lebih bagus Anda percaya dulu, barusan Anda mengerti. Bukan kita mengerti untuk percaya. Kalau kita mengerti untuk percaya, kalau pengertian kita nggak sampai, kita bisa jadi murtad, saudara. Kita jadi pusing. Tetapi kita harus percaya dulu, barusan kita mengerti. Jadi apapun saya lakukan waktu saya menelaah firman Tuhan, biar saya nggak sesat, pertama yang saya lakukan, saya percaya dulu sama firman Tuhan. Udah percaya, barusan berusaha untuk mengerti. Itu yang benar, saudara. Nah, alat kedua adalah doa. Jika kita ingin kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, kita harus meluangkan waktu setiap hari dengan firman Tuhan, tetapi kita juga harus berdoa. Karena doa adalah alat kedua yang dilakukan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus berkaitan erat dengan praktek doa dalam hidup kita. Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa doa adalah sumber kekuatan rohani yang ditetapkan secara ilahi. Dan firman Allah dan doa berjalan bersama-sama. Kita harus seimbangi firman Allah dan doa. Saya sendiri belum seimbang, saudara. Saya lebih banyak baca firman Tuhan dan doa saya sedikit sekali. Dan sekarang saya lagi coba untuk waktu tenang, saya coba minta petunjuk Allah bagaimana saya harus untuk meningkatkan spiritual saya dengan menyeimbangkan doa saya dan firman Tuhan, saudara. Nah, kecuali orang-orang Kristen meluangkan waktu untuk berdoa, Tuhan tidak dapat bekerja di dalam dia dan melalui dia. Dalam Alkitab dan sejarah gereja, orang-orang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang berdoa. Saudara, firman Tuhan baca, menerima, mempercayainya, dan Anda juga harus berdoa, saudara. Berdoa penting sekali. Imbangi antara firman dan doa. Saya rasa itu hal yang paling baik, ya. Nah, alat ketiga adalah penderitaan, saudara. Alat ketiga Tuhan adalah penderitaan. Roh Allah bekerja secara khusus dalam kehidupan mereka yang menderita bagi kemuliaan Allah. Pencobaan yang berapi-api memiliki cara untuk membakar semangat dan memberdayakan orang percaya untuk melayani Kristus. Paulus sendiri telah mengalami kuasa Tuhan di penjara Filipi ketika dia dipukuli, dijepit di penjara bagian dalam. Karena dia mampu menyanyi dan memuji Tuhan meskipun dia menderita. Dia mengalami kuasa Tuhan. Pencobaan yang berapi-api juga memungkinkan dia untuk memaafkan sipir penjara. Bukan gempa bumi yang membuat sipir penjara itu percaya. Gempa itu hampir membuatnya bunuh diri. Itu adalah kata-kata dorongan Paulus. Jangan lakukan itu. Kita semua ada di sini. Jenis kasih ini menghancurkan hati kepala penjara itu. Dan dia jatuh di hadapan Paulus dan bertanya, bagaimana cara dia diselamatkan, saudara. Ya, 3 alat yang dipakai Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan, doa, dan penderitaan adalah 3 alat yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Sama seperti listrik harus mengalir melalui konduktor, demikian pula Roh Kudus harus mengalir melalui sarana yang Tuhan telah sediakan. Saat orang Kristen membaca firman dan berdoa, dia akan menjadi semakin seperti Yesus, dan semakin seperti Yesus, semakin dunia akan membencinya. Semakin dunia yang belum diselamatkan menentang dia. Jadi persekutuan akan penderitanya setiap hari mendorong orang Kristen percaya kembali lagi ke firman dan doa. Sehingga ketiga alat tersebut bekerja bersama untuk memberikan kekuatan rohani yang dia butuhkan untuk memuliakan Kristus. Jadi jika kita ingin memiliki pikiran yang tunduk dan sukacita yang menyertainya, kita harus menyertai bahwa ada tujuan yang dicapai dalam mengerjakan keselamatan, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus, dan ada kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu Roh Kudus, dengan alat firman, doa, dan penderitaan. Dan yang terakhir adalah ada sukacita bagi yang percaya. Jadi yang terakhir, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersuka-suka. Karena apa? Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan
aku. 4 kali, saudara, kata sukacita di sini. Jadi ada sukacita dalam mengerjakan keselamatan. Sukacita itu datang dari berserah pada kekuatan Allah yang mengubah kita dari dalam. Filosofi dunia adalah bahwa sukacita datang dari agresi. Kita menang untuk menundukkan orang lain. Lawan semua orang untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dan Anda akan mendapatkannya dan bahagia. Itu filosofi dunia. Teladan Tuhan Yesus bukti yang cukup bahwa filsafat dunia salah. Dia tidak pernah menggunakan pedang atau senjata lainnya, namun dia memenangkan pertempuran terbesar dalam sejarah, yaitu pertempuran melawan dosa, kematian, dan neraka. Dia mengalahkan kebencian dengan mewujudkan kasih. Dia mengalahkan kebohongan dengan kebenaran. Dia menyerah dan dia menang. Dan Anda dan saya harus berani menjadi seperti dia dan mempercayai janji-janji dia. Karena setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Betapa bahagianya orang yang rendah hati, karena kerajaan surga adalah milik mereka, saudara. Dikit lagi, saudara, ada sukacita ganda. Jadi kalau Anda mengerjakan keselamatan, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam Anda untuk melayani tubuh Kristus, maka sukacita yang Anda dapat adalah ganda. Di bumi dan di surga, sekarang dan di surga. Jadi ada sukacita ganda yang datang kepada orang yang memiliki dan mempraktekkan pikiran yang duduk. Sukacita di surga dan sukacita di sini dan sekarang. Pada hari Kristus, Allah akan memberi upah kepada mereka yang setia kepadanya. Sukacita Tuhanmu akan menjadi bagian dari upah itu. Orang Kristen yang setia akan menemukan bahwa penderitanya di bumi telah diubah menjadi kemuliaan di surga. Ia akan melihat bahwa pekerjaannya tidak sia-sia. Janji sukacita masa depan yang sama inilah yang membantu juru selamat kita dalam penderitanya di kayu salib. Tetapi kita tidak harus menunggu kedatangan Kristus untuk mengalami sukacita dari pikiran tunduk. Sukacita adalah kenyataan, saudara, saat ini. Dan itu datang melalui, yuk kita masuk ke dalam pelayanan. Yuk kita belajar firman Tuhan agar kita menjadi sama seperti Kristus. Yuk kita sama-sama membangun gereja kita agar kita memuliakan Tuhan Yesus. Itu datang dari pengorbanan dan pelayanan, saudara. Sungguh luar biasa bahwa dalam 2 ayat yang membahas pengorbanan, Paulus menggunakan kata sukacita dan mengulangi lagi 4 kali, saudara. Kebanyakan orang akan mengasosiasikan kesedihan dengan penderitaan, tetapi Paulus melihat penderitaan dan pengorbanan sebagai pintu menuju sukacita yang lebih dalam Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 17, Paulus membandingkan pengalaman pengorbanannya dengan pengalaman imam yang menuangkan korban curahan. Bilangan 15 ayat 1 sampai 10, ada kemungkinan bahwa pengadilan Paulus akan melawan dia dan dia akan dieksekusi, tetapi itu tidak merampas sukacita Paulus. Kematiannya akan menjadikan pengorbanan yang rela, pengorbanan pelayanan imamat atas nama Kristus dan gerejanya, dan ini memberikannya sukacita. Pengorbanan dan pelayanan adalah tanda dari pikiran yang tunduk, dan pikiran yang tunduk mengalami sukacita bahkan di tengah penderitaan. Sebagai penutup, saudara, kita harus ingat, setiap individu itu unik. Tuhan memiliki potensi dalam hidup kita, dan kita harus mengembangkan itu. Satu-satunya cara kalian harus masuk ke dalam pelayanan. Dan didorong untuk mengerjakan keselamatan. Dengan takut dan gemetar. Akhirnya dengan rendah hati. Dibutuhkan iman untuk melatih pikiran duduk, dan kita harus percaya bahwa janji-janji Allah itu benar, dan bahwa janji-janji itu akan bekerja dalam hidup kita sama seperti hidup Paulus. Ada kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus, yang bekerja di dalam kita melalui firman, doa, dan penderitaan. Dan dia bekerja melalui kita dalam kehidupan dan pelayanan saudara sehari-hari. Dan Tuhan akan menggenapi tujuannya di dalam kita saat kita menerima dan mempercayai firman-Nya. Hidup bukan serangkaian pasang surut yang mengecewakan, tetapi adalah sukacita yang berkepanjangan, saudara. Sebaliknya, itu adalah urutan seluk-beluk yang menyenangkan. Tuhan bekerja di dalam kita, kita bekerja di luar untuk melayani. Teladan datang dari Kristus, energi datang dari Roh Kudus, dan hasilnya adalah sukacita, saudara. Jadi demikian paparan saya mengenai sukacita dalam mengerjakan keselamatan. Minggu depan adalah sukacita Timotius dan Epafroditus. Tuhan Yesus memberkati.